Halo sahabat budidaya semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel Prince Omi, channel yang membahas seputar budidaya ikan gurame sahabat semua. Di video kali ini saya ingin membahas beberapa pertanyaan dari subscriber saya. Ada yang mengatakan, "Bang, cara mengatasi ikan gurame yang mengambang itu gimana?" katanya. Nah, jadi itu pemaparannya cukup panjang sebenarnya sahabat. Jadi mungkin durasi video kali ini agak sedikit panjang, tapi saya percaya kita tidak akan bosan demi untuk pengetahuan ya sahabat budidaya semuanya. Jadi video kali ini saya akan memberikan informasi atau tips cara ampuh mengatasi ikan gurame yang mengambang ya sahabat. Jadi ikan gurame yang mengambang di permukaan kolam budidaya adalah pertanda bahwa ikan kita tersebut sedang terjangkit penyakit tertentu yang diakibatkan oleh bakteri dan virus biasanya. Nah, cara mengatasi ikan gurame mengambang yang paling utama adalah dengan menjaga kualitas air kolam sesuai ketentuan kadar oksigen dan pH air. Seperti di setiap video-video saya sebelumnya, tetap saya utamakan yang utama adalah menjaga dasar air kolam. Pentingnya menjaga kesehatan air kolam. Jadi ada 3 jenis penyakit yang memiliki gejala ikan gurame mengambang di permukaan air. Di antaranya penyakit cacing ikan yang disebabkan oleh cacing parasit Dactylogurus dan Gyrodactylus, penyakit mata belok yang disebabkan oleh virus atau cacing, dan infeksi bakteri Aeromonas sp dan Pseudomonas sp. Apabila tidak segera diatasi, maka gejala ini dapat mempengaruhi kekebalan tubuh ikan gurame dan mudah terkena virus dan bakteri lainnya. Maka dari itu penting bagi sahabat pembudidaya semuanya untuk mengenali setiap gejala-gejala awal ikan gurame yang mengambang ini, dan penyebab juga cara mengatasi ikan gurame yang mengambang. Dan gejala awal ikan gurame mengambang, sahabat budidaya dapat mengetahui ikan gurame mulai mengambang saat ikan tersebut lebih sering terlihat di permukaan kolam. Kemudian ikan yang mengambang tersebut sedikit atau tidak sama sekali bergerak dan cenderung bergerak hanya mengikuti arus saja. Selain itu, bila diperhatikan lebih dekat, sahabat budidaya dapat melihat bekas luka pada ikan gurame akibat hama yang mencoba memangsa ikan gurame. Jika telah menemukan gejala awal tersebut, segera lakukan tindakan pengobatan sebelum ikan gurame mati. Dan penyebab ikan gurame mengambang, ada 4 penyebab ikan gurame mengambang. Di antaranya karena air kolam mengeluarkan aroma tidak sedap, suhu kolam yang berubah, dan hama di dalam kolam, juga pemberian pakan yang sangat tidak sesuai aturan. Berikut ini penjelasan masing-masing penyebab ikan gurame mengambang yang dapat disimak. Yang pertama tadi adalah kadar oksigen berkurang dan timbul bau tak sedap ya. Nah, saat air kolam mengalami penurunan kadar oksigen, gurame akan kesulitan bernapas di dalam kolam sehingga berenang ke permukaan kolam untuk mencari oksigen. Salah satu penyebab menurunnya kadar oksigen adalah adanya amonia yang terkandung di dalam kotoran gurame. Selain menurunkan kadar oksigen, kotoran gurame juga menimbulkan aroma kurang sedap yang membuat gurame kesulitan bernapas. Dampak terburuknya saat gurame kesulitan bernapas dan kesulitan mendapatkan oksigen ini adalah meningkatnya potensi kematian. Yang kedua, perubahan suhu pada air kolam. Idealnya suhu kolam untuk budidaya ikan gurame berkisar antara 28 derajat sampai 30 derajat Celcius. Nah, saat suhu meningkat atau menurun secara drastis, maka gurame akan kesulitan beradaptasi dan pada akhirnya memutuskan untuk berenang ke atas permukaan air kolam kita.
Yang ketiga, adanya hama di dalam kolam. Nah, hama yang biasanya menyerang ikan gurame diantaranya adalah katak, biawak, larva sebister, ular, burung, dan ikan gabus. Biasanya semua hama ini hanya memangsa anakan ikan yang masih berukuran kecil. Ular akan memangsa gurame dengan cara menyengat sampai gurame tersebut keracunan dan berenang mengambang di permukaan kolam. Lain halnya dengan larva sebister yang langsung melukai dan merobek tubuh ikan gurame. Serangan dari larva sebister akan menimbulkan banyak luka di tubuh ikan gurame sampai akhirnya bisa mengalami kematian. Kalau untuk katak, cara memangsanya terbilang yang paling berbeda dengan hama lainnya karena katak hanya mengincar telur-telur ikan gurame. Sementara mungkin kita ini bisa kita skip lah kalau untuk katak ya sahabat, karena kita tidak membudidayakan dalam bentuk memijahkan ikan. Meskipun ikan gurame bisa berhasil meloloskan diri dari hama-hama tersebut, risiko kematian tidak bisa dihindari karena luka-luka di tubuh gurame akan semakin memburuk. Oleh karena itu, sebelum hama-hama tersebut berhasil masuk ke dalam kolam budidaya ikan gurame, sobat semuanya sebaiknya melakukan tindakan pencegahan lebih terdahulu. Dan yang terakhir, keempat, pemberian pakan yang tidak sesuai aturan. Dalam pemberian pakan ada aturan terkait kebutuhan kadar nutrisi dalam pakan ikan gurame. Jumlah pemberian pakan sampai awal pemberian pakannya, semua aturan tersebut harus dipenuhi dengan tepat dan tidak boleh salah karena dampaknya cukup mengkhawatirkan bagi kesehatan ikan gurame kita. Misalnya saja, kadar nutrisi yang dibutuhkan ikan gurame untuk mempercepat pertumbuhannya. Saat gurame kehilangan atau kekurangan sedikit nutrisi saja, pertumbuhan ikan gurame dapat terganggu. Kendati demikian, tidak disarankan juga memberi pakan secara berlebihan karena hanya akan menyisakan pakan di dasar kolam dan membuat kualitas kolam semakin memburuk. Nah, cara mengatasi ikan gurame mengambang ada 3 cara yang dapat saya rangkum dan ini versi saya. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas air kolam. Kriteria kolam budidaya ikan gurame yang baik adalah bersih, mengandung oksigen terlarut, kadar asam basanya terjaga, dan suhu airnya sesuai dengan anjuran. Idealnya suhu air di dalam kolam budidaya gurame berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Apabila terjadi perubahan suhu dengan cukup drastis, maka gurame akan kesulitan untuk beradaptasi. Untuk itu, lakukan pengecekan secara berkala menggunakan alat pengukur suhu kolam. Adapun kadar oksigen yang dibutuhkan di kolam budidaya adalah sebesar 5 ppm. Saat kadar oksigen tersebut berkurang, maka pembudidaya akan sering melihat ikan gurame berenang ke atas, mengambang di permukaan air kolam kita. Nah, trik untuk menjaga oksigen kolam adalah dengan menggunakan aerasi atau aerator yang dapat memecah oksigen dalam kolam sehingga ikan gurame akan lebih mudah mendapatkan oksigen. Dan cara lain untuk memperbaiki kualitas kolam budidaya adalah dengan membersihkan dasar kolam dari sisa pakan dan kotoran ikan sebelum berubah menjadi amonia yang dapat meracuni ikan gurame. Sedangkan asam dan basa air kolam budidaya idealnya berkisar antara 6 sampai 8. Air yang terlalu asam dapat menimbulkan luka pada ikan gurame. Untuk menjaga dan mengontrol kadar asam basa air kolam, sahabat budidaya dapat menggunakan batu kapur yang dicampur langsung ke air kolam. Namun bila air kolam dalam keadaan terlalu basah, sahabat budidaya semuanya dapat mencampur batu kapur dengan air rebusan ketapang yang mengandung zat baik agar kolam lebih asam. Nah, yang kedua, menebarkan probiotik dan suplemen ke dalam kolam. Pemberian suplemen dan probiotik dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan melancarkan pencernaan ikan gurame. Probiotik dan suplemen yang dimaksud adalah mengandung bakteri genus Bacillus, bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Micrococcus presos. Bakteri genus Bacillus dapat menciptakan antibiotik alami sendiri yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh gurame dari paparan berbagai penyakit atau virus. Adapun bakteri-bakteri ini berperan untuk mengurai bahan organik terlarut dari sisa pakan yang mengendap atau feses ikan kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga, pemberian pakan bernutrisi.
Cara mengatasi ikan gurame mengambang terakhir adalah dengan memberi pakan yang mengandung nutrisi dan gizi yang dibutuhkan ikan gurame. Nah, dengan demikian tidak ada lagi sisa pakan yang tersisa dan mengendap di dasar kolam. Kualitas air kolam dapat terjaga dan proses panen juga jadi lebih